Oke, teman-teman semua yang sudah hadir, boleh untuk menyapa dulu, absen dulu. Silahkan komen nama dan asal kotanya. Spidol kita. Masya Allah, sudah pada hadir ya. Saya cari spidol sebentar. Oke. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah pada dari mana aja nih? Oke, kita lihat dari atas. Pak Aswin, Masya Allah. Pak Adam, Pak Sam Tarigan, Pak Heri Efrizon, Pak Ali Jannatin, Selamat Raharjo, Bu Farida, Bu Titin, bagaimana kabarnya? Ustadz Nurul Ain, Masya Allah. Kakak Ida dari Ambon sudah hadir. Nur Cahaya. Oke. Mas Wasis Jumanto. Hari ini kita akan, ini hari yang ke-6, alhamdulillah ya. Nggak kerasa ya teman-teman, kerasa nggak? Ini sudah hari ke-6 loh ternyata. Kerasa nggak? Nggak kerasa kan? Saya yang ngerasa capek. Jadi teman-teman, ini udah hari ke-6 ternyata kelas online kita. Dan alhamdulillah hari ini temanya adalah bagaimana membuat dream book dan bagaimana membuat impian kita bisa tercapai. Oke. Dari Lampung Bu Yeni, dari Jogja Pak Juli, Pak Zuli, Pak Rosyad. Oke, sudah mulai pada hadir. Kita tunggu mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi. Insya Allah kita akan memulai. Suara saya jelas teman-teman semuanya? Atau mungkin kurang jelas? Capek berpahala, iya Pak Adam. Suara saya jelas? Oke. Wajah saya jelas? Ya. Kalau wajahnya nggak fokus, ya itu bukan kesalahannya kamera, memang wajahnya nggak fokus. Bu Mary, oke, sudah pada masuk ruangan, siap-siap ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk sekali lagi pada malam hari ini untuk bertemu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahannya, keridhoannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam ruangan belajar ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti, mendapatkan bisa bersama-sama masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dan teman-teman semuanya, saya ingin berbicara hari ini tentang dreams. Dan kenapa dreams itu penting, kenapa impian itu penting, kenapa kita punya sesuatu di kepala, impian yang kita inginkan itu penting bagi kita. Begini, lihat konsepnya teman-teman semuanya, perhatikan konsepnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu yang bisa diciptakan di muka bumi, segala sesuatu yang bisa diciptakan di muka bumi, dia harus bisa tercipta terlebih dahulu di alam pikiran pembuatnya.
Jadi segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu tercipta dalam 2 tahap penciptaan. Sebelum dia tercipta di alam nyata, dia harus bisa tercipta di alam pikiran pembuatnya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita ciptakan di alam pikiran kita, tidak bisa kita ciptakan di alam pikiran kita, maka tidak akan juga bisa kita ciptakan itu di alam nyata. Misalnya saya kasih contoh begini, saya kasih contoh. Ada nggak di sini hari ini, malam ini, teman-teman ada nggak yang bisa merakit sepeda motor misalnya? Merakit sepeda motor. Ada nggak? Dari nol, tidak ada suku cadang, tidak ada bahan apapun, lalu kemudian bisa merakit sepeda motor sampai jadi sepeda motornya. Ada? Ya, kayaknya kemungkinannya tidak ada yang bisa untuk merakit sepeda motor di sini. Tapi mungkin ada orang lain di sana yang bisa merakit sepeda motor. Dia membuat sepeda motor itu dari sepeda motor itu tidak ada, lalu kemudian dia adakan, dia merakit, dia membutuhkan bahan ini, bahan itu, dan kemudian dia rakit, kemudian jadi sepeda motor. Ada orang yang bisa dan ada orang yang belum bisa. Saya termasuk orang yang belum bisa untuk merakit sepeda motor sampai sepeda motor itu jadi. Apa yang membedakan saya yang tidak bisa menciptakan atau tidak bisa membuat sepeda motor dengan orang yang bisa membuat sepeda motor? Perbedaannya terletak pada di dalam kepala, pikiran orang yang bisa merakit sepeda motor, orang yang bisa membuat sepeda motor. Itu di dalam kepalanya sudah ada file, sudah ada folder tentang bagaimana cara membuat dan merakit sepeda motor. Sudah ada caranya. Dia sudah dimasukkan ke dalam kepalanya sehingga dia tahu bagaimana caranya merakit sepeda motor dari nol sampai jadi. Sedangkan di dalam kepala saya belum punya cara, saya belum tahu bagaimana caranya untuk merakit sepeda motor dari nol sampai kemudian jadi. Sehingga ketika ditanyakan kepada saya, bisa nggak merakit sepeda motor? Maka jawabannya saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Karena di dalam kepala saya, di dalam pikiran saya belum ada filenya. Maka dari situ kita bisa mengkonsep sederhana konsepnya. Segala sesuatu yang bisa nanti kita ciptakan di muka bumi, bisa kita buat di muka bumi, buatan manusia tentunya, itu hanya bisa kita buat kalau kita sudah bisa menciptakannya di alam pikiran. Ini bangunan yang saya tempati ini, sebelum bangunan ini ada, itu sudah ada di alam pikiran pembuatnya terlebih dahulu, sudah digambarkan terlebih dahulu, lalu kemudian dikerjakan oleh tukang-tukangnya. HP yang sedang saya pakai ini, itu sebelum diciptakan di muka bumi itu dibuat oleh manusia, itu sudah didesain terlebih dahulu, digambarkan terlebih dahulu, ditentukan fitur-fiturnya terlebih dahulu, baru kemudian dibuat sesuai dengan apa yang ada di alam pikirannya. Maka teman-teman, kalau kita pengen supaya kita juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kita juga pengen supaya mendapatkan kehidupan yang lebih sukses, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghadirkan kehidupan yang kita inginkan itu di alam pikiran kita terlebih dahulu. Karena ketika dia sudah ada di alam pikiran kita, baru kemudian kita bisa menghadirkan di alam nyata. Segala sesuatu yang tidak mampu kita ciptakan di alam pikiran, maka tidak mampu kita ciptakan di alam nyata. Maka dalam buku yang ditulis oleh Stephen Covey, kebiasaan kedua orang-orang sukses adalah begin with the end. Mulai dengan akhir. Mulai dengan akhir. Jadi sebelum kita memulai, kita sudah harus bisa menentukan, kita sudah harus bisa menggambarkan hasil akhir di dalam kepala kita itu seperti apa. Sebelum kita memulai apapun, memulai bisnis, memulai kehidupan jadi apa, jadi ayah, jadi suami, jadi apapun, kita sudah harus bisa membayangkan. Saya kasih gambaran begini. Kalau seandainya teman-teman memiliki sebuah bola kristal, bola kristal itu bisa melihat masa depan. Bola kristal itu bisa melihat masa depan. Lalu teman-teman pegang bola kristalnya. Lalu kemudian teman-teman lihat bola kristalnya. Ternyata di situ, di dalam bola kristal itu, teman-teman bisa melihat diri teman-teman beberapa saat setelah teman-teman dikubur. Saya ulangi. Di dalam bola kristal itu, teman-teman, bayangkan. Teman-teman ternyata ketika melihat bola kristal itu, teman-teman bisa melihat keadaan, kondisi teman-teman ketika beberapa saat setelah teman-teman dikubur. Lalu kemudian teman-teman melihat ada wajah-wajah yang teman-teman kenal. Ada ibunda, ada ayahanda, ada kakak, ada adik, ada teman. Teman-teman melihat mereka berbicara tentang dirinya, diri kita, diri teman-teman semua yang sudah meninggal itu. Pertanyaan saya adalah, kita pengen mereka mengungkapkan dan mengatakan pribadi kita tuh pribadi yang seperti apa. Kita pengen ibu kita itu ngomong kalau kita tuh anak yang seperti apa. Kita pengen ayah itu ngomong kalau kita tuh anak yang seperti apa. Kita pengen teman-teman kita itu ngomong kalau kita tuh teman dan sahabat yang seperti apa. Itu namanya begin with the end. Mulailah berpikir jauh ke depan. Kita pengen kehidupan kita itu berakhir seperti apa. Memulai dari akhir. Dalam bahasa sederhananya, kita sebut itu impian. Oke, kita sebut apa?
impian. Dalam bahasa sederhananya, akhir yang kita inginkan itu adalah impian. Nah, maka kita perlu memulai dari impian. Apa impian yang kita inginkan, apa impian yang kita mau ketika nanti kita berakhir. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 1 tahun lagi. Di akhir tahun ini kita pengen apa, di akhir bulan ini kita pengen apa. Itulah yang disebut dengan impian. Atau dalam bahasa Inggrisnya namanya dreams. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab, apakah kita sudah punya impian? Apakah kita sudah punya impian? Dreams. Nah, ini spidolnya nggak kelihatan. Dreams. Apakah kita sudah punya dreams? Impian. Kita perlu memulai dengan memiliki impian. Ada yang di sini punya impian yang besar? Teman-teman, siapa yang punya impian besar? Tolong tuliskan di bawah atau di komen. Kita aminkan bersama. Mudah-mudahan impian yang dituliskan, insya Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliskan impian teman-teman semuanya. Tuliskan impian dan impian. Impian apa yang teman-teman inginkan? Oke, bagaimana cara membuat impian kita tercapai? Ada 4 hal, ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor. Mudah-mudahan ini videonya bisa. Bagus. Oke. Ada 4 faktor yang bisa membuat impian kita tercapai. Ada 4 faktor yang bisa membuat impian kita apapun itu tercapai. Faktor yang pertama namanya faktor me. Faktor apa? Me. Apa itu faktor me? Masya Allah. Apa itu faktor me? Faktor me itu begini teman-teman. Faktor me itu begini. Ada orang yang punya keinginan pengen membangun masjid. Ada orang yang punya keinginan pengen bangun pondok pesantren. Ada orang yang punya keinginan pengen menyumbang anak yatim. Ada orang yang pengen membawa orang tuanya, keluarganya semua ke tanah suci. Itu semua impian. Dan impian kita bisa tercapai, syarat yang pertama adalah kalau kita punya kapasitas. Kalau kita punya kapasitas untuk mewujudkan impian itu. Saya ulangi. Kita hanya bisa mewujudkan impian kita kalau kita punya kapasitas untuk mewujudkan impian kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Saya pakai contoh. Maaf teman-teman, ini saya punya madu. Saya kasih contoh. Masya Allah, ini impiannya semua yang dituliskan, mudah-mudahan Allah ijabahi, Allah mudahkan. Ya, kayak begini, lihat. Prinsipnya, impian kita tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kalau ada orang bilang begini, kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Itu kalimat yang benar dan juga bisa jadi salah, tergantung kita menaruhnya pada konteks apa. Kalau kita sedang berbicara tentang impian, maka kalimat itu salah. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang karakter, kalimat itu benar. Oke, saya akan menjelaskan kalimat itu salah kenapa. Jadi begini, ada orang yang mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Pernah dengar kalimat itu? Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Pernah dengar kalimat itu? Dalam konteks yang kita bicarakan sekarang tentang impian, kalimat itu keliru. Misalnya begini, saya pengen menjadi seorang balerina. Pertanyaannya adalah, balerina, tahu balerina? Balet? Nah, itu. Tahu ya? Pertanyaannya adalah, apakah ketika saya berpikir saya akan menjadi balerina, maka saya akan langsung otomatis menjadi balerina? Saya langsung menjadi orang yang bisa balet? Apakah saya langsung bisa mengikuti dan mendapatkan apa yang saya inginkan? Tidak. Saya tidak akan mendapatkan impian saya secara otomatis. Lalu apa dong? Yang membuat saya mendapatkan impian itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah me, kapasitas. Maksudnya apa kapasitas? Kapasitas itu begini, teman-teman semuanya. Kalau kita punya impian besar, maka kita harus punya kapasitas yang besar. Rumusnya begini. Me kali do sama dengan have. Teman-teman mungkin gak kelihatan, maaf, saya hapus. Saya ulangi. Rumusnya begini teman-teman. Me kali do sama dengan have. Me kali do sama dengan have. Me kali do sama dengan have. Lihat ya. Have itu artinya apa? Have itu artinya apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Do artinya apa yang kita lakukan.
Mi artinya apa kapasitas kita? Apa kapasitas kita? Apa kemampuan kita? Apa kapabilitas kita? Itu mi. Apa kemampuan kita? Apa skill kita? Itu mi. Apa ilmu kita? Itu mi. Kapasitas, mi, diri saya. Mi itu impian, mi itu semangat, mi itu kemampuan, mi itu skill, mi itu cita-cita, itu mi. Do itu action, amal. Have itu punya. Nah, cara bacanya begini. Have. Apa-apa yang kita punya, apa-apa yang kita have adalah hasil dari apa yang kita lakukan dengan apa kapasitas kita. Saya ulangi. Apa-apa yang kita punya, apa-apa yang kita have hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan dengan kapasitas yang kita punya. Jadi hari ini apa yang kita miliki itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dengan kapasitas yang kita punya. Kalau kita pengen punya have yang luar biasa, kalau kita pengen punya have yang besar, have itu artinya miliki. Kalau kita pengen punya have yang di atas rata-rata, maka kita harus melakukan do yang di atas rata-rata dan menjadi pribadi me yang di atas rata-rata. Saya kasih contoh, kalau misalnya kita kasih angka, angkanya misalnya 0 sampai 10. 0 sampai 10. Kalau misalnya me kali do sama dengan have. Kalau misalnya me itu kapasitas saya, ilmu saya, cita-cita saya 0. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya. Me-nya 0. Lalu saya bekerja, do, pagi, siang, sore, malam 10. Berarti saya udah mentok banget tuh kerjanya, pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Apa yang akan saya miliki? Have-nya berapa? 0. Have-nya berapa? 0. Jadi kalau me saya, kapasitas saya, kemampuan saya, ilmu saya, cita-cita saya, semangat saya itu 0. Lalu saya bekerja tanpa ilmu, tanpa semangat, saya bekerja pagi, siang, sore, saya bekerja 10. Masya Allah, itu udah mentok banget tuh kerjaannya. Maka hasilnya, do-nya apa? Hasilnya apa? Have-nya tetap 0. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, kalau ada orang punya cita-cita tinggi, ini saya baca teman-teman punya cita-cita tinggi-tinggi. Me-nya sudah 10. Ada yang punya cita-cita pengen bangun masjid, ada yang punya cita-cita pengen pengen bikin sekolah, madrasah, ada yang punya cita-cita pengen bantu 1 miliar, ada yang punya cita-cita. Itu artinya me-nya udah tinggi banget tuh, semangatnya udah tinggi. Bisa jadi mungkin ilmunya juga tinggi, tapi do-nya 0, do-nya 0. Maka have-nya juga 0. Jadi ingat, kalau kita pengen have yang rata-rata, maka kita jadilah atau bekerjalah do seperti orang rata-rata dan jadilah me sebagaimana orang rata-rata. Kalau kita pengen have yang di atas rata-rata, kalau kita pengen punya barang yang tidak dimiliki oleh banyak orang, maka kita harus do, melakukan yang tidak banyak dilakukan oleh orang, dan kita harus punya me, kapasitas yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Itu hal sederhana, rumus sederhana, berlaku bagi siapapun, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Me kali do sama dengan have. Itu rumus dalam kehidupan. Maka teman-teman semuanya, ketika teman-teman punya mimpi besar, hal yang pertama kita pahami bahwa yang bisa membuat kita tercapai cita-citanya nomor 1 adalah do, kapasitas kita. Mungkin me-nya cita-cita udah besar, tapi kalau do-nya 0, kapasitasnya 0, dia melakukan tanpa ilmu, kapasitasnya 0, maka kemudian dia have-nya juga 0. Nah teman-teman semuanya, jadi yang membuat kita bisa mencapai cita-cita kita itu adalah kapasitas. Tidak ada masalah dengan besarnya impian kita. Masalahnya terletak yang pertama, apakah kapasitas kita sama besar dengan impian yang kita punya? Kapasitas kita sama besar dengan impian yang kita punya. Jadi impian itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi dia harus dilakukan, do, harus ada do. Nah pertanyaannya, kita melakukan do dengan kapasitas kompetensi kita yang tinggi atau enggak? Niat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kapasitas yang rendah itu enggak masuk. Nah pertanyaannya bagaimana? Berarti kalau kita pengen cita-cita yang besar tercapai, yang harus kita lakukan adalah kita perlu untuk menaikkan kapasitas kita. Jadi kalau kita misalnya punya cita-cita pengen sumbang 1 miliar. Kalau nyumbang 1 miliar berarti gambaran saya omset kita tuh minimal
ya mungkin 1 triliun lah. Mungkin 1 triliun minimal. Jadi untuk dapat omset 1 triliun, pertanyaannya kapasitas bisnis kita itu 1 triliun belum? Kalau kapasitas kita itu belum 1 triliun, maka kita nggak akan bisa mendapatkan uang 1 triliunnya. Lihat, bisa dibayangkan ya. Jadi apapun yang kita dapatkan itu adalah hasil dari kapasitas kita dan apa yang kita lakukan. Maka kalau kita mau mendapatkan 1 triliun, kapasitas kita harus 1 triliun dulu. Jadi kapasitasnya kita naikkan. Maka teman-teman, kebanyakan orang membuat impian, tapi impiannya tidak tercapai karena yang pertama, dia tidak punya kapasitas untuk mencapai impiannya. Dia tidak punya kemampuan untuk bisa mencapai impiannya. Apa yang harus kita lakukan agar impian kita bisa tercapai? 1, menaikkan kapasitas kita. Apakah kapasitas kita akan naik dengan sendirinya? Kabar buruknya adalah tidak. Kapasitas kita tidak naik dengan sendirinya. Kapasitas kita tidak bertumbuh dengan sendirinya. Kemampuan kita tidak bertumbuh dengan sendirinya. Kemampuan kita tidak bertumbuh secara otomatis. Yang harus kita lakukan adalah kita mengagendakan dan kita merencanakan, menyengajakan untuk pertumbuhan kapasitas kita. Jadi teman-teman misalnya pengen punya masjid atau pengen punya pondok pesantren, insya Allah itu niat yang mulia. Itu niat yang mulia. Tapi ingat, untuk bisa mencapai itu, kita butuh kapasitas yang bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Dan kapasitas kita tidak bertumbuh secara otomatis. Maka kita harus menyengaja untuk menambah kapasitas kita, menambah kemampuan kita. Jadi maka kita perlu belajar terus-menerus untuk menambah kapasitas kita. Jadi tidak ada masalah, sekali lagi tidak ada masalah dengan besarnya impian kita. Masalahnya yang pertama adalah apakah kapasitas kita cukup, apakah kapasitas kita itu tinggi, sama tingginya, sama besarnya dengan keinginan yang kita inginkan. Teman-teman berpikirlah besar, lalu kemudian naikkan kapasitas kita agar lebih besar daripada apa yang kita inginkan tadi. Saya kasih contoh begini, ya Allah, jadi saya kasih contoh. Dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan, kalau kita pengen sesuatu yang besar, Allah mau kasih kita yang besar ini, maka ya kita harus punya kapasitas kemampuan yang besar. Karena kalau kemampuan kita nggak besar, Allah nggak ngasih kita ini. Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan, Allah tidak akan membebani seseorang sesuatu melebihi dari kapasitasnya. Tidak boleh, tidak bisa. Jadi kita hanya mendapatkan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau kita tidak menambah kapasitas, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, jangan pusing dengan impian kita. Cukup tuliskan impian kita, sebesar apapun tidak ada masalah. Tapi pekerjaan kita berikutnya adalah menyiapkan kapasitas kita, menyiapkan kepantasan kita, supaya kita bisa punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Terus bagaimana caranya supaya kita menambah kapasitas kita? Caranya tidak ada cara lain, kecuali kita belajar menambah kapasitas. Jadi tidak ada cara lain kemudian untuk menambah kapasitas kecuali kita belajar. Orang yang tidak belajar maka kapasitasnya tidak bertumbuh. Karena kapasitasnya tidak bertumbuh, maka dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Kapasitasnya tidak bertumbuh sehingga dia tidak bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Saya mendoakan semua cita-cita teman-teman semuanya. Pengen bangun masjid, insya Allah. Pengen bangun. Tapi ingat, apa yang kita pikirkan tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi misalnya saya pengen jadi presiden, apakah tadi tiba-tiba terjadi? Enggak, saya harus berusaha. Dan usaha saya harus dibarengi dengan kemampuan yang cukup, kemampuan yang pas, agar saya bisa mendapatkan cita-cita saya. Maka hal yang pertama yang menjadi syarat kalau kita pengen mendapatkan cita-cita kita adalah fokus kepada diri kita sendiri, fokus menambah kapasitas, kemampuan kita dalam mencapai cita-cita kita. Kapasitas dalam apa? Dalam bisnis, kapasitas dalam apa? Dalam hidup. Jadi teman-teman, kita pengen punya apapun, boleh. Nah, yang dimaksudkan kapasitas itu apa? Atau dimaksudkan itu apa? Yang harus kita perbaiki. Ada 5H. 5H, ada 5H. Oh, saya nulisnya nggak kelihatan. Ada 5H yang harus kita perbaiki. Kalau kita memperbaiki 5H ini, berarti kita memperbaiki kapasitas kita. Kalau kita memperbaiki kapasitas kita, maka kita akan bekerja lebih bagus, kita akan bekerja lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka perbaiki 5H. Ketika kita memperbaiki 5H ini, maka otomatis kapasitas kita pun bertumbuh. Kapasitas yang bertumbuh membuat kita jadi lebih hebat, membuat kita jadi lebih bagus, dan kemudian Allah akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita pantas, karena kita sudah bisa untuk mengelola rezeki yang Allah berikan itu. Apa 5H yang harus kita fokuskan untuk kita naikkan? H yang pertama tuh head. H yang pertama tuh apa? Head.
Head adalah simbol dari kepala. Head itu kepala, simbol dari ilmu pengetahuan. Jadi kapasitas kita itu tergantung ilmu pengetahuan kita. Kalau kita ilmu pengetahuannya bertambah, maka kapasitas kita bertambah. Kalau kapasitas kita bertambah, kemampuan kita bertambah, capabilities kita bertambah, semua bertambah, maka kemudian kita akan mendapatkan have yang lebih baik. Kita akan mendapatkan have yang lebih banyak. Ingat, H yang pertama itu head. Maka tambahlah ilmu kita, tambahlah kemampuan berpikir kita, ubahlah mindset kita supaya kita bisa menjadi orang sukses dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita tuliskan impiannya lalu fokus memperbaiki head. H yang kedua yang kita perbaiki namanya hand. Hand artinya tangan. Tangan adalah simbol daripada skill. Simbol daripada apa? Skill. Jadi kita tuliskan apa impian kita, lalu kemudian kita fokus memperbaiki skill kita, memperbaiki kemampuan kita, skill dalam melakukan sesuatu. Jadi tuliskan impian, lalu tidak perlu khawatir dengan impiannya. Yang kita perlu khawatirkan adalah kemampuan kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah kapasitas kita. Apakah kita pantas untuk mendapatkan impian kita? Untuk memantaskan diri kita, untuk memantaskan kemampuan kita agar membuat kita pantas di hadapan Allah, agar Allah memberikan kepada kita, maka kita fokus memperbaiki head, memperbaiki hand. Head artinya kepala, melambangkan ilmu dan mindset. Kita perbaiki. Caranya gimana memperbaiki ilmu dan mindset? Caranya kita membaca buku, caranya kita mengikuti pelatihan, caranya kita mencatat kajian-kajian, itu memperbaiki head. Terus caranya bagaimana memperbaiki hand? Memperbaiki hand setelah kita belajar, kita lakukan. Memperbaiki hand, semakin ahli kita itu semakin ahli kalau kita terus-menerus melakukan. Terus-menerus melakukan akan membuat kita akan semakin ahli. Hand. Jadi hand bisa diperbaiki dengan jam terbang, sedangkan head bisa diperbaiki dengan belajar. Kita perbaiki head, perbaiki hand. Kalau kita perbaiki keduanya, maka kita secara otomatis kapasitas kita meningkat. Melakukan sesuatu kita akan jadi jauh lebih bagus. Contoh, skill, hand. Contoh, skill. Memperbaiki H yang kedua atau hand, itu contohnya skill, misalnya skill komunikasi. Tentu saja orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik dengan orang yang punya kemampuan komunikasi yang tidak baik dalam melakukan pekerjaan akan lebih terbantu orang yang punya komunikasi lebih baik, kemampuan komunikasi lebih baik. Maka kita perlu belajar cara berkomunikasi. Kita perlu belajar skill tentang memimpin. Kita perlu belajar skill bagaimana mengelola tim. Kita perlu belajar skill bagaimana menjual. Semakin kita pintar dalam skill menjual, skill memimpin, skill mengelola tim, skill kemudian mengelola orang, skill mempengaruhi orang lain, semakin kita pandai dalam skill itu, maka bisnis kita semakin bagus, hidup kita juga semakin bagus. Maka H yang kedua yang kita perbaiki adalah skill, supaya kapasitas kita bertumbuh. H yang ketiga yang perlu kita perbaiki dari diri kita agar kapasitas kita meningkat adalah heart. Heart itu apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya? Heart? Hati, bukan. Hati itu apa? Liver ya. Heart itu jantung ya. Yuk anggap saja hati lah. Heart itu lambang dari karakter. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, salah satu yang harus kita perbaiki adalah karakter. Ingat, orang sukses karakternya berbeda dengan orang tidak sukses. Karakternya orang sukses apa? Optimis. Karakternya orang sukses apa? Pantang menyerah. Karakter orang sukses apa? Rendah hati. Karakter orang sukses apa? Tidak mencari masalah. Karakter orang sukses apa? Memaafkan. Karakter orang sukses apa? Nah, itu karakter orang sukses. Sedangkan orang-orang tidak sukses tidak sabar, sombong, ya, mencari masalah, tidak menghargai orang lain. Itu karakter orang-orang tidak sukses. Kalau hari ini kita punya karakter tidak sukses, maka yang harus kita lakukan agar kita bisa sukses, bisa mendapatkan impian kita, yang harus kita lakukan adalah kita belajar agar kita lebih rendah hati, kita belajar agar kita lebih optimis, kita belajar, dan itu semua bisa dipelajari. Ingat, berarti H yang ketiga adalah heart. Saya ulangi, ada 5 H yang perlu kita perbaiki agar kita punya kapasitas dalam membuat kita sukses, itu bisa menjadi lebih tinggi. Kenapa kapasitas itu penting? Saya tadi kasih rumusnya me kali do sama dengan have. Apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita punya hari ini, itu tergantung atau itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan dengan kapasitas kita. Saya ulangi, apa-apa yang kita miliki hari ini, apa-apa yang kita have adalah hasil dari apa yang kita lakukan dengan kapasitas kita. Jadi hari ini kita punya apa? Misalnya kendaraan kita apa?
Nah, itu adalah hasil dari kerja kita dibarengi dengan kapasitas kita. Kalau kita pengen have yang lebih bagus, maka kita harus bekerja do-nya lebih bagus dan me-nya lebih bagus. Bisa dipahami ya? Jadi kita perlu menaikkan me-nya, kapasitas kita bisa naik. Baru kemudian kita punya have, impian kita jadi lebih bagus. Kalau kita pengen punya have yang luar biasa, maka kita harus do hal-hal yang luar biasa dan punya me, kapasitas yang juga luar biasa. Kalau kita pengen punya have yang jarang dimiliki oleh orang lain, have kita, misalnya pengen punya tas yang harganya 3 miliar misalnya. Saya juga nggak tahu tas yang 3 miliar itu kayak apa. Jadi tapi ada orang yang punya tas 3 miliar. Misalnya pengen punya tas 3 miliar. Itu berarti dia bekerjanya pasti do-nya itu tidak seperti orang kebanyakan. Dan dia punya kapasitas me-nya itu juga tidak seperti orang kebanyakan. Maka me dan do-nya harus diperbaiki dulu, baru kemudian have-nya ini menjadi lebih baik. Maka bagaimana caranya kita memperbaiki me? Memperbaiki me caranya adalah dengan kapasitas kita perbaiki dengan memperbaiki 5H. Ini saya ngomong muter-muter, mudah-mudahan teman-teman paham ya. 5H yang diperbaiki, satu head. Head itu melambangkan ilmu dan mindset. Kita perbaiki agar kita jadi orang berhasil. H yang kedua yang kita perbaiki agar kita bisa berhasil, hand. Hand adalah lambang dari skill. Skill apa? Skill itu cara kita melakukan sesuatu. Skill ngomong, skill presentasi, skill berteman, skill melayani. Itu semua skill. Semakin bagus kita dalam melayani, orang semakin senang. Semakin bagus kita dalam menjual, semakin banyak penjualan. Skill itu bisa dilatih. Semua skill bisa dilatih. Kalau teman-teman bisa naik sepeda, bisa belajar naik sepeda, maka teman-teman bisa belajar semua keahlian yang lain. Satu-satunya hal yang menghalangi kita dari memiliki skill baru adalah rasa takut. Saya ulangi. Satu-satunya hal yang menghalangi diri kita dari memiliki skill baru adalah rasa takut untuk mencoba. Kadang-kadang kita takut. Dan setiap rasa takut itu membuat kita jadi tidak melakukannya dan akhirnya kita tidak punya skill. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita perbaiki adalah heart. Heart adalah lambang dari karakter. Teman-teman, kita perbaiki karakter kita. Setelah ilmu dan mindset, skill, kemudian hal yang ketiga adalah karakter. Hal yang keempat yang kita perbaiki adalah hope. Hope itu adalah harapan, asa. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Berarti Allah menyukai orang-orang yang punya harapan. Allah menyukai orang-orang yang punya impian. Maka perbaikilah harapan kita, perbesarlah harapan kita. Kita harus bisa melihat visi kita dengan jelas. Perbaiki hal yang keempat, hope. Perjelas visinya. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu atau tidak tahu mau kemana. Saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Saya kemarin baca bukunya bagus sekali, bukunya 9 pertanyaan fundamental, punyanya Pak Happy Trenggono. Saya dikasih bukunya dan itu buku yang bagus. 9 pertanyaan fundamental dari Pak Happy Trenggono. Ternyata cerita di awal itu Pak Happy mengatakan dia itu punya hutangnya 62 miliar. Masya Allah. Lalu beliau menceritakan perjuangan beliau dari awal sampai punya hutang 62 miliar. Jadi beliau itu resign, lalu kemudian bekerja, kemudian punya project. Jadi wah, ini kehidupannya itu sudah luar biasa. Punya projectnya besar, nilainya besar, dapat project nih. Lalu untuk mengerjakan project itu membutuhkan modal. Beliau ngambil uang di bank. Atau bukan ngambil apa? Pinjam uang di bank. Karena sudah punya bayangan, oh nanti dapat uang sekian. Ternyata teman-teman semuanya dalam kehidupan beliau ceritakan baru bisnisnya itu berjalan 2 atau 3 bulan. Ternyata bisnisnya kolaps. Sehingga beliau nggak bisa membayar bank dan beliau punya hutang 62 miliar. Dan di saat beliau punya hutang 62 miliar itu semua karyawan-karyawan beliau itu pada pergi meninggalkan beliau sebagian besar. Bahkan para direksi, orang-orang yang selalu beliau harapkan, andalkan, itu mereka pergi meninggalkan beliau. Mereka pergi semua. Bahkan istrinya, keluarganya itu mengatakan bahwa semenjak Pak Happy berbisnis, Pak Happy menjadi orang yang berbeda. Pak Happy bukan lagi sosok yang seperti dulu. Jadi Pak Happy itu kebingungan ketika itu. Dia dalam keadaan bangkrut dan semua orang meninggalkan dia. Tapi dia tidak mau menyalahkan orang lain. Dia punya kemampuan leadership. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Dalam ilmu leadership, prinsip pertama, apapun yang terjadi, itu salahmu. Itu prinsip leadership. Jadi dalam masalah seperti itu, yang terjadi seperti itu,
Yang dia lakukan adalah dia mulai mengkoreksi dirinya. Ternyata selama ini dia kehilangan orientasi. Selama ini yang ada di dalam kepala dia itu adalah bagaimana berbisnis, mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang agar bisa membayar cicilan. Sehingga prioritas-prioritas yang lain itu dia abaikan. Sehingga termasuk keluarga pun dia abaikan, termasuk hal-hal yang lain dia abaikan. Yang ada itu hubungan semua transaksional. Semua hubungan yang dia bangun itu sangat transaksional. Sama karyawan, sama direksi. Jadi ketika dia hilang semuanya dan kemudian jatuh bangkrut dan kemudian harus menanggung 62 miliar, lalu dia ditinggalkan oleh semuanya, dia sadar bahwa ya karena memang selama ini orientasinya dia itu adalah uang, menang apapun caranya. Dan akhirnya setelah dia kalah, semua meninggalkan dia. Nah, teman-teman semuanya, kita perlu memperbaiki H yang nomor 4, hope atau visi kita. Visi kita ini tidak hanya soal bisnis, tapi visi soal keluarga, visi soal spiritual, visi soal kesehatan, visi itu harus clear. Harus clear. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, kita perbaiki lagi. Duduk lagi sebentar, nuliskan lagi apa sih visi kita. Itu H yang keempat kita perlu perbaiki, visi-visi besar. Dan H yang kelima yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita agar kapasitas kita bertumbuh. H yang kelima adalah hoki. Hoki melambangkan keberkahan, keberuntungan atau keberkahan. Dari mana keberkahan itu datang? Keberkahan itu datang karena kita undang dengan amal soleh. Maka teman-teman, sebagai pengusaha, sebagai manusia, kita perlu untuk memperbaiki amal soleh kita. Kita perlu untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita sebagai sarana untuk mengundang terjadinya percepatan dalam kehidupan kita, pertumbuhan dalam kehidupan kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu kita undang melalui kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan. Itu H yang terakhir. Jadi kita perbaiki untuk menaikkan kapasitas kita. Kita perbaiki head, ilmu dan mindset. Kita perbaiki hand, skill. Kita perbaiki heart, karakter. Kita perbaiki hope, visi kita, niat kita. Dan yang terakhir kita perbaiki hoki, amal soleh kita. Kalau kita bisa memperbaiki itu, meningkatkan kapasitas kita, maka me kita ini meningkat. Kalau me kita meningkat, maka have kita juga akan meningkat. Have kita juga akan meningkat. Jadi teman-teman semuanya, cuman berita buruknya adalah kapasitas kita, 5H kita itu tidak bertumbuh dengan sendirinya. Ilmu kita tidak bertambah dengan sendirinya. Skill kita tidak bertumbuh dengan sendirinya. Karakter kita juga tidak berubah dengan sendirinya. Apalagi visi kita juga tidak clear dengan sendirinya. Semua tidak bertumbuh atau semua tidak terjadi secara tiba-tiba. Di dunia ini, terutama di Indonesia, yang terjadi secara tiba-tiba itu hanya 2 hal. Yang pertama kematian. Itu terjadi tiba-tiba, kematian. Dan yang kedua yang terjadi tiba-tiba juga, yang datang tiba-tiba itu adalah tukang parkir. Yang biasanya ketika kita mau keluar, kemudian tukang parkirnya datang. Jadi kemudian itu datangnya tiba-tiba. Tapi selain itu tidak datang tiba-tiba. Teman-teman semuanya, kita mendapatkan mendapatkan impian kita karena kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya itu yang sering kita dengarkan. Allah bilang begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, Allah tidak akan memperbaiki nasib seseorang. Allah tidak akan merubah apapun yang kita miliki sebelum kita berusaha untuk merubah dulu diri kita. Pertanyaannya sekarang, diri kita itu yang harus kita rubah yang mana? Jawabannya adalah 5H. Kita perbaiki 5H-nya, insya Allah Allah yang kemudian memberikan kita kehidupan yang lebih bagus. Jadi perubahan itu sifatnya reaktif. Reaktif itu artinya harus ada sesuatu dulu, baru ada aksi dulu, baru kemudian ada perubahan. Perubahan itu reaksi. Maka harus ada sesuatu terlebih dahulu. Apa sesuatu itu? Perubahan terhadap 5H. Ingat, head, hand, heart, hope, dan hoki. Hoki. Jadi 5H ini kalau kita perbaiki, maka me kita bertumbuh. Ini adalah syarat pertama agar kita mendapatkan have, kita mendapatkan impian, apapun yang kita inginkan. Jadi teman-teman, tidak ada masalah dengan apa yang kita inginkan. Teman-teman mau pengen punya apapun gak ada masalah. Masalahnya adalah pada kapasitas diri kita. Apakah kita punya kapasitas yang pantas di hadapan Allah agar Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Allah bilang Allah gak akan memberikan kita
tiba-tiba Allah nggak akan merubah nasib kita tiba-tiba sebelum kita memperbaiki dulu sesuatu pada diri kita. Maka apa itu? Saya menjabarkannya dalam 5H. Head, hand, heart, hope, hoki. Nah, jadi kalau kita memperbaiki diri kita, maka Allah akan membuat perubahan terhadap diri kita. Seringkali mungkin ketika orang mendengarkan ayat itu atau membacakan ayat itu bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum, Allah tidak merubah nasib kita, Allah tidak merubah nasib seseorang sebelum kita berusaha untuk merubah diri kita. Seringkali orang sering berpikir, yang dimaksud dengan merubah diri kita tuh bagian mana yang dirubah? Bagian mana? Ya 5H ini. Kalau kita berhasil untuk merubah 5 hal ini, kalau kita berhasil merubah 5H ini, maka kita akan mendapatkan hadiahnya 3H. Jadi berapa hanya? Banyak ya. Ya. Kalau kita berhasil merubah 5H, maka kita akan dapat hadiahnya 3H. 1, kita akan dapat harta yang banyak. Kita akan dapat harta yang banyak. H. Yang kedua, kita akan dapat happiness, kebahagiaan. Kalau kita selalu memperbaiki 5H, kita akan dapat hadiah 3H. Harta, happiness, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan H yang terakhir. Heaven. Apa? Heaven. Heaven itu artinya apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita perbaiki diri kita, kita dapatkan hadiah. Harta. Apa tadi yang kedua? Happy dan heaven. Jadi saya tanya teman-teman. Teman-teman ini kan bikin impian ya, pengen punya impian. Dan impiannya teman-teman itu kan diantaranya ada 3H ini kan. Pengen harta, ya kan? Pengen happy, betul nggak? Dan pengen heaven kan? Itu akhirnya tetap 3 hal ini kan. Teman-teman mau jalan-jalan kemana-mana kan happy. Misalnya aku pengen punya cita-cita jalan-jalan ke Wuhan misalnya. Sekarang udah boleh jalan-jalan ke Wuhan. Aku pengen punya cita-cita jalan-jalan ke Disneyland. Itu kan pengen supaya happy kan. Supaya happy kan. Ya, happy. Atau aku pengen bisa memberikan orang tuaku umroh, hadiah umroh. Itu kan berarti harus punya harta kan. Harta. Atau aku pengen jadi orang soleh dan soleha. Itu supaya pengen masuk surga kan. Jadi semua berakhir pada 3 hal ini. Harta, happiness, heaven. Semua cita-cita yang kita buat, ya kalau kita kategorikan, itu jatuhnya ke 3 hal ini. Dan untuk mendapatkan 3 hal ini teman-teman, dapatkan 3 hal ini, kita perbaiki 5H-nya. Perbaiki 5H-nya. Bagaimana caranya untuk memperbaiki 5H-nya? Teman-teman mau nggak supaya 5H-nya head, hand, heart, hope, hoki semakin bagus, semakin tinggi, ilmunya semakin tinggi, mindsetnya semakin bagus, skillnya semakin bagus, karakternya semakin bagus, visinya semakin bagus, ya. Health, wah bagus sekali, ya dapatnya health. 4, health. Jadi apalagi hokinya, ibadahnya semakin bagus. Kalau teman-teman pengen itu semuanya, pengen itu semuanya naik, pengen semua itu naik, 5H-nya naik, maka bagaimana cara melakukannya? Ada nggak yang sini pengen kapasitasnya naik, 5H-nya naik? Ada yang mau? Saya kasih tahu caranya. Caranya sederhana. Caranya lakukan 2A 4B. Saya ulangi. Lakukan 2A 4B. Banyak sekali. Yes, banyak sekali. Banyak sekali. Lakukan 2A 4B. Jadi kita sudah belajar tadi. Maaf ya teman-teman, saya bikin rumus-rumus ini saya bikin sendiri rumus-rumusnya. Kalau teman cari bukunya belum terbit ya. Tapi kalau ada yang mau menuliskan buku, nanti saya kasih tahu bagaimana cara materinya, nanti dituliskan. Jadi syarat agar kita mendapatkan impian kita, syaratnya ada 4. Saya ulangi ini ya. Syaratnya ada 4. Syarat yang pertama itu syaratnya namanya me atau kapasitas. Mi simbolnya kapasitas. Allah bilang Allah akan merubah nasib kita, Allah akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik kalau kita memperbaiki mi, memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Yang dimaksudkan dengan memperbaiki diri kita itu bagian mana? Apakah mata kita yang diperbaiki, hidung kita diperbaiki, otot kita diperbaiki, atau bagian mana? Nah, saya menjabarkan yang diperbaiki itu 5H. Memperbaiki itu 5H. Nanti kalau kita sudah memperbaiki 5H, insya Allah kita akan dapat hadiah. Hadiahnya maaf, tadi ada yang bilang 3H ya. Nah itu ada tambahan dari Ustadz Nurul tuh bagus.
4H. Kita dapatnya nanti hadiah 4H. Harta, happy, heaven, health. Health. Betul, health. 4H. Kita dapatnya 4H. Nah, bagaimana caranya supaya kita menaikkan 5H-nya? Caranya 2A 4B. Masya Allah, ini rumus-rumus apa ini ya? 2A 4B. Supaya ilmu kita bertumbuh, supaya skill kita bertumbuh, lakukan 2A. 2A itu adalah yang pertama, agendakan. Karena kapasitas kita tidak bertumbuh dengan sendirinya, maka kita perlu agendakan untuk bertumbuh. Agendakan untuk apa? Untuk belajar. Agendakan 1 hari 1 jam, agendakan 1 hari 2 jam, agendakan setiap minggu 1 kali ikut seminar, agendakan belajar mengaji dan lain sebagainya. Teman-teman, kita nggak akan hafal Quran dengan sendirinya kalau kita nggak agendakan. Teman-teman, kita nggak akan pintar dengan sendirinya kalau kita nggak agendakan. Teman-teman, kita nggak akan sehat dengan sendirinya kalau kita nggak agendakan untuk olahraga. Teman-teman, kita nggak akan punya karakter yang bagus, kita nggak akan punya kemampuan yang bagus kalau kita nggak agendakan untuk belajar bagaimana karakter yang bagus, bagaimana. Maka teman-teman mengagendakan untuk belajar. A yang pertama adalah agendakan, dan A yang kedua untuk memperbaiki 5H kita adalah anggarkan. Jadi agendakan, anggarkan. Karena nggak mungkin kita menambah kemampuan kita tapi kita tidak menganggarkan untuk beli buku, tapi kita nggak menganggarkan untuk ikut pelatihan, tapi kita nggak menganggarkan untuk ngopi-ngopi dengan teman-teman yang lebih sukses, kita nggak menganggarkan untuk ketemu-ketemu orang. Kita harus menganggarkan anggaran untuk bertumbuh, investasi untuk belajar. Dengan kita meningkatkan, melakukan 2A, maka salah satu yang akan kita dapatkan ilmu bertambah. Kita anggarkan dan kita agendakan. Misalnya kita pengen punya kemampuan skill jualan. Skill jualan kita biar tinggi. Caranya gimana? Skill jualan biar tinggi atau skill melayani orang menjadi semakin baik. Caranya gimana? Kita lakukan 2A, agendakan untuk kita belajar tentang bagaimana cara jualan yang baik, bagaimana cara melayani orang yang baik. Kita agendakan. Lalu kemudian kita anggarkan untuk dapatkan ilmunya. Lalu kemudian kita agendakan untuk mempraktekkan. Nanti lama-lama skillnya jadi bertambah. Jadi kalau kita tidak mengagendakan untuk latihan, tidak mengagendakan untuk belajar, kita nggak punya skill. Jadi segala sesuatu yang ingin kita dapatkan harus dianggarkan dan harus diagendakan. Itu A yang pertama. Nah, dan 4B. Apa itu 4B? Nah, 4B itu cara untuk menambah kapasitas kita. B yang pertama adalah belajar. B yang pertama adalah apa? Belajar. B yang kedua, kalau kita sudah habis belajar, maka lanjutkan dengan bertindak atau action. Sudah habis belajar, action. B yang kedua, bertindak. Kalau kita sudah bertindak, misalnya kita habis belajar nih, belajar. Ini ilmu misalnya kita belajar. Habis itu kita mulai praktekkan. Nah, saya jamin teman-teman yang mempraktekkan semua ilmu yang dia dapatkan, itu dia akan ketemu dengan B yang ketiga, bingung. B yang ketiga apa? Bingung. Jadi teman-teman pasti akan ketemu dengan B yang ketiga, bingung. Kalau teman-teman sudah ketemu dengan B yang ketiga, itu berarti teman-teman sudah belajar dan sudah mencoba mempraktekkan. Itu nanti teman-teman bingung. Nah, kalau sudah ketemu B yang ketiga, kuncinya untuk menyelesaikan, lanjutkan ke B yang keempat, bertanya. Bertanya. Dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan fas'alu ahlu zikr. Jadi bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Jika engkau tidak mengetahui. Maka B yang keempat adalah bertanya. Kalau teman-teman melakukan ritme ini terus-menerus, belajar, di mana belajar ini diagendakan, di mana belajar ini dianggarkan, belajar, pulang dari belajar bertindak. Ingat ya, ingat kalimat saya, hasil dari belajar itu bukan ilmu pengetahuan. Bukan. Hasil dari belajar itu tindakan. Jadi orang-orang yang dia belajar, lalu setelah itu hasilnya tidak menjadi tindakan, maka dia belajarnya sia-sia. Ingat, hasil dari hasil dari belajar bukan pengetahuan. Hasil dari belajar adalah tindakan. Saya ulangi sekali lagi. Hasil dari belajar bukan pengetahuan. Kebanyakan orang tidak bertumbuh kemampuannya karena ketika belajar itu dia hanya pengen untuk fulfill, mengisi kekosongan kepalanya. Dia hanya pengen tahu.
Ketika kita belajar hanya pengen tahu, lalu ilmu itu tidak kita praktekkan, maka ilmu itu tidak menjadi keberkahan, ilmu itu tidak menjadikan hasil bagi kita. Hasil dari belajar itu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Nah, jadi lakukan 4B. Belajar, kemudian bertindak, bingung, bertanya. Kalau kita melakukan 2A, 4B, maka 5H kita naik, hadiahnya kita dapat 4H. Masya Allah. Apapun yang kita inginkan tuh 4H. Teman-teman bisa paham ya 4H. Jadi teman-teman semuanya, hari ini saya membicarakan tentang bagaimana cara kita membuat dream kita tercapai. Agar dream kita tercapai, saya ulangi, saya meresum lagi ilmunya. Agar dream kita tercapai, ada 4 syarat. Syarat yang pertamanya disebut me factor. Me itu apa? Me itu simbol dari kapasitas kita. Allah bilang, Allah akan merubah diri kita, Allah akan merubah nasib kita jika hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita mau merubah diri kita terlebih dahulu, kalau kita mau menaikkan me kita terlebih dahulu. Ingat ya, hari ini kita nggak bisa dapat 1 miliar. Misalnya kita pengen punya cita-cita kita tinggi, kita pengen bangun masjid. Hari ini kita nggak bisa bangun masjid karena apa? Kemampuan kita belum bisa bangun masjid. Kemampuan kita belum bisa bangun masjid. Apakah kita bisa bangun masjid? Bisa. Syarat yang pertama, kita harus punya kemampuan supaya bisa menghasilkan uang atau bisa melakukan sesuatu agar kita bisa menghasilkan uang, bisa bangun masjid. Maka caranya gimana? Allah tidak serta-merta merubah kita langsung bisa bangun masjid, tidak. Untuk bisa bangun masjid, kita harus merubah diri kita. Nah, saya menjabarkan apa yang harus kita rubah. 5H. Hadiahnya apa kalau kita bisa merubah? 4H. Bagaimana cara merubah 5H? 2A, 4B. Wah, apa nggak pusing teman-teman ini dengerin rumus-rumus? Kita belajar kayak gini kayak belajar fisika aja ya. Ya namanya juga lagi physical distancing kan. Oke teman-teman semuanya. Dan itu faktor yang pertama, namanya me faktor, yang bisa membuat impian kita tercapai. Lalu apa faktor kedua, faktor ketiga, dan faktor keempat? Insya Allah akan saya bahas pada acara live besok berikutnya. Faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat yang menjadi syarat untuk kita bisa sukses mendapatkan impian-impian kita. Kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman, ada 2 kalimat yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita semua harus punya impian yang besar. Kalau kita tidak punya impian yang besar, maka kita akan dipaksa bekerja untuk mencapai impian besar orang lain. Dan kita harus punya impian yang besar. Yang kedua teman-teman, kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa apa tadi saya mau bilang apa tadi ya? Tentang impian. Ya sudahlah, saya lupa kayaknya teman-teman. Jadi nanti besok saya akan menjelaskan tentang syarat yang kedua, syarat yang ketiga, dan syarat yang keempat. Oke, terakhir kalimatnya saya jadi ingat lagi. Ya Allah, saya jadi lupa lagi. Sudahlah, saya jadi lupa lagi. Kita ketemu besok insya Allah ya. Oh maaf, saya ingat. Ya Allah, pikun ya. Kalimat terakhir teman-teman sebelum saya tutup. Setiap kesuksesan itu ada syaratnya. Sebagaimana setiap kegagalan itu juga ada sebabnya. Maka penuhilah syarat-syarat untuk menjadi sukses, syarat-syarat untuk mendapatkan kemenangan, syarat-syarat untuk mendapatkan cita-cita kita, maka cita-cita kita itu pasti akan kita dapatkan. Tidak ada masalah dengan cita-cita kita, tidak ada masalah dengan besarnya impian kita. Masalahnya, apakah kita punya kapasitas yang lebih besar daripada impian yang kita inginkan. Itu masalahnya yang harus kita fokuskan untuk kita perbaiki. Insya Allah kita akan melanjutkan pada hari esok. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maka kita jadi punya kesadaran hari ini bahwa kita harus menambah kapasitas kita. Besok, jadi ini berseri, nanti saya akan menyampaikan lagi bagaimana cara untuk memperbesar kapasitas, bagaimana hukum-hukum untuk menambah kapasitas kita dan lain sebagainya. Ini berseri. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang nulis jadi buku ya, Insya Allah. Oke. Billahi taufiq wal hidayah wal afwan minkum. Sampai ketemu lagi. Saya pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.